Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa di Embun Surgawi pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Dan saya akan membacakan ayat 2 dan 3 yang demikian bunyinya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur pasal 1 ini diyakini oleh para ahli kitab bahwa ditulis oleh Raja Daud. Itu sebabnya saya memberikan tema renungan pada pagi ini adalah, benarkah Raja Daud orang yang kesukaannya firman Tuhan? Orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan dan hidupnya berhasil? Mari kita akan buktikan melalui ayat-ayat firman Tuhan yang akan saya uraikan dengan cepat dan singkat pada pagi hari ini. Yang pertama, benarkah Daud kesukaannya adalah firman Tuhan? Kita dapat melihat dalam Mazmur 19 ayat 9 sampai yang ke-11. Daud berkata bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, firman Tuhan itu memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Firman Tuhan itu murni dan menyukakan hati. Bahkan dia berkata firman Tuhan itu lebih indah daripada emas tua, bahkan lebih manis daripada madu tetesan dari sarang lebah. Berarti ini membuktikan bahwa Daud orang-orang yang suka akan firman Tuhan itu, sampai mengatakan firman Tuhan itu seperti makanan, lebih manis seperti madu, lebih manis daripada madu tetesan, madu yang netes dari sarang lebah, lebih indah daripada emas, bahkan emas tua. Ini membuktikan bahwa Daud orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Dan kemudian apakah Daud kesukaannya juga merenungkan firman Tuhan? Dalam Mazmur Daud paling tidak ada 10 kali kata merenungkan firman Tuhan. Dari kitab Mazmur pasal 63 sampai kitab Mazmur 143 itu ada 10 kali kata merenungkan. Dikatakan bahwa merenungkan firman Tuhan, kesukaannya merenungkan firman Tuhan, kesukaannya merenungkan titah-titah Tuhan, kesukaannya juga merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan, merenungkan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan, merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan, merenungkan janji-janji Tuhan, merenungkan Tuhan sepanjang malam, merenungkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Wow, ini luar biasa. Ini membuktikan bahwa Daud adalah orang yang suka juga, bukannya suka firman Tuhan, tapi juga suka merenungkan firman Tuhan, mengunyah-unyah firman Tuhan. Itu luar biasa, sampai 10 kali dikatakan seperti tadi yang sudah saya katakan kepada saudara. Dan kemudian hidupnya berhasil. Benar gak bahwa Daud itu hidupnya berhasil? Benar. Yang pertama yaitu berhasil mengatasi masalah. Wow, luar biasa saudara ya, berhasil mengatasi masalah, yaitu masalah singa dan serigala ketika Daud masih menjadi gembala domba. Dia berhasil mengatasi masalah itu. Kalau ada sampai singa membawa domba gembalaan Daud atau serigala membawa domba gembalaan Daud, Daud segera mengejar itu, dan rupanya dia larinya cepat, bisa melebihi singa, melebihi serigala, sehingga dia bisa lari dengan cepat mendahului singa itu, menangkap singa itu, membuka mulutnya dan membunuh singa itu, merobek dari mulutnya. Demikian juga serigala. Ini luar biasa. Dia katakan itu di depan Raja Saul yang kurang yakin bahwa
Daud bisa mengalahkan Goliat. Dan terbukti akhirnya Daud bisa mengatasi masalah yang mengerikan bagi bangsa Israel pada waktu itu, yaitu Goliat. Dikalahkan hanya dengan ketapel, dikalahkan hanya dengan belandring, dengan batu-batu umban saja. Sampai Goliat berkata, anjingkah aku ini sehingga engkau mendatangi aku dengan ketapel, mendatangi aku dengan belandring itu, dengan utar-utar itu. Wow, luar biasa. Tapi kenyataannya Goliat dapat dikalahkan. Juga dapat mengalahkan masalah dengan Raja Daud, di mana Daud dibenci oleh Raja Saul, diburu untuk dibunuh, tapi selalu luput, tidak bisa membunuh Daud itu dengan berbagai-bagai cara. Daud diberi hikmat, kuasa, wibawa oleh Allah, tidak bisa dibunuh oleh Raja Saul. Bahkan ketika Saul mati, dibunuh, orang yang memberikan laporan itu yang mengatakan membunuh Raja Saul itu dibunuh oleh Daud, karena berani membunuh orang yang diurapinya. Dan kemudian Daud mengadakan upacara besar-besaran untuk berkabung besar-besaran dengan kematian Raja Saul itu. Kemudian dia juga berhasil menyatukan bangsa Israel itu, berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, bahkan juga berhasil membuat kerajaan damai sejahtera, luar biasa. Dan kemudian Daud berhasil mendapat janji Allah bahwa kerajaannya akan kekal selamanya, yaitu kemudian kerajaan keturunan Daud yang bernama Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara. Ini sungguh-sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Kalau saya dan saudara mau berhasil, saudara, mari kita mulai dengan menyukai firman Tuhan, menyukai Taurat Tuhan, menyukai titah-titah Tuhan, membaca firman Tuhan, terus membaca dan membaca, kemudian juga merenungkan dan pasti kemudian melakukannya. Maka saya dan saudara pasti akan berhasil secara holistik, berhasil mengatasi segala masalah yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, tapi juga berhasil untuk mencapai hidup sesuai dengan kehendak Allah, supaya kita bisa dipakai Allah untuk memuliakan nama Allah, untuk meninggikan nama Allah, untuk meluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini. Mulai dari menyukai perintah Tuhan dan suka merenungkan firman Tuhan seperti Raja Daud. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa.